Oke, anak-anak Bapak sekalian, sudah ada 9 orang yang bergabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Anak Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji syukur kita kehadiran Allah, di mana sampai siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, ya, dapat mengikuti berbagai aktivitas, ya, rutinitas kita sehari-hari, terkhusus masih ada keluangan waktu untuk mengikuti Zoom meeting, proses pembelajaran daring yang dilaksanakan di SMP Harapan 3. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita harapkan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak Bapak, ya minggu kemarin sudah kita bagikan materinya. Dan di siang ini, pada hari ini, kita coba bersama-sama untuk membahas materi ini. Semoga ya pembahasan ini nanti bermanfaat bagi kita, menambah pengetahuan kita tentang khalifah yang keempat, ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, beserta Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan pada materi kemarin sebenarnya ya pada video YouTube itu sudah begitu jelas ya Bapak jelaskan kepada anak-anak Bapak bagi yang sudah mendengarkan penjelasan dalam video itu sudah lebih dari cukup untuk paham dan mengerti materi kita tentang Khulafa Ar-Rasyidun. Walaupun demikian, kita coba kembali ya untuk menjelaskannya agar pemahaman kita semakin matang ya tentang khalifah yang empat ini. Ya, anak Bapak, pertama adalah dalam slide pertama ini kita menjelaskan tentang pengertian Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu diserap dari bahasa Arab. Khulafa itu secara bahasa diartikan pemimpin, bisa juga diartikan penerus, ya. Bisa juga diartikan di belakang, khalfa ya, berarti melanjutkan perjuangan orang yang ada di depannya. Sedangkan Ar-Rasyidun adalah orang-orang yang dapat petunjuk atau memberikan petunjuk. Yang ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika digabungkan dua kata ini menjadi Al-Khulafa Ar-Rasyidun, maka artinya ya secara bahasa pemimpin-pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara spesifik lagi bahwa Al-Khulafa Ar-Rasyidun ini adalah pengganti atau penerus dakwah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat atau meninggal dunia. Jadi jumlah al-khulafa war rasyidun ini ada 4. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ada 4. Ya, inilah 4 sahabat pilihan. Kemudian keempat sahabat ini masuk ya ke dalam golongan orang-orang yang telah dapat jaminan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Ya, begitu besar perjuangan mereka, begitu besar pengorbanan mereka untuk agama Islam yang kita cintai ini, sehingga mereka dapat jaminan, ya, dapat kemuliaan dan kekhususan. Mereka dijamin ya untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita belum tentu, ya. Memang masuk ke dalam surga semua yang beragama Islam, yang mengucapkan, meyakini secara akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, maka dia berhak masuk surga. Namun sebelum masuk digoreng dulu, digongseng, dibakar dulu di api neraka. Sudah habis dosa-dosanya, barulah masuk ke dalam surga. Sedangkan khalifah yang 4, mereka tidak lagi mampir di neraka, langsung mereka masuk menuju surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Al-Khulafa war Rasyidun adalah pribadi-pribadi terbaik, ya. Berarti sahabat-sahabat pilihan, ya, as-sahabatul kubra, istilah-istilah dalam kitab-kitab sejarah, as-sahabatul kubra, ya, sahabat-sahabat yang utama. Mereka ini langsung hasil didikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Rasulullah, di mana setiap orang mendustakan dakwah Rasul, maka Abu Bakar As-Siddiq membenarkannya. Oh, di samping itu juga Abu Bakar As-Siddiq adalah mertua Rasul dari Aisyah. Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab di samping sahabat yang terkenal dengan tegas, bijak dan pemberani, Umar bin Khattab juga adalah mertua Rasulullah karena Rasulullah mereka anaknya bernama Hafsah. Utsman bin Affan adalah di samping sahabat baginda Rasul, Utsman bin Affan ini juga adalah menantu Rasulullah sendiri. Karena ada 2 putri Rasulullah yang beliau nikahi. Yaitu siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Begitu Ruqayyah wafat, meninggal dunia, beberapa bulan kemudian Rasulullah menikahkan putrinya yang kedua kepada Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib menantu beliau juga, menantu Rasulullah. Karena Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan Fatimah Zahra, putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti khalifah yang 4 itu, ya, 2 sebagai mertua, ya, 2-nya lagi sebagai menantu. Abu Bakar dan Umar mertua Rasul, Utsman dan Ali menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan Khulafa Rasyidun yang 4 ini tidak diragukan lagi, ya, tentang kehebatan, kepiawaian, kemasyhuran,
pengorbanan mereka tidak dilakukan lagi ya dalam kepemimpinan ya, dan juga peradaban Islam ya, berbeda dengan pemimpin-pemimpin pada saat ini. Juga mereka memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji, yang patut kita ikuti, yang patut kita teladani ya, agar kita perlahan-lahan dapat bercermin ya dari akhlak-akhlak terpuji yang telah mereka lakukan di masa hidupnya. Oke anak bapak, itu dia pengertian tentang al-khulafa ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidun itu ada 4. Dalam sebuah riwayat ada lagi menambahkan al-khalifah yang kelima. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz yang ada di Mesir atau Fustat ya pada saat ini. Oke anak bapak, kita lanjut ya. Khalifah yang pertama ya, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq lahir ya pada tahun 573 Masehi ya, dari sebuah keluarga yang terhormat di kota Makkah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini ya lahir, tumbuh, dididik dan dibesarkan ya pada keluarga yang terhormat. Berarti artinya bahwa kedudukan keluarga Abu Bakar As-Siddiq ini sangat dihargai, disegani di kota Mekah pada saat itu, dan juga termasuk Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang cukup kaya. Ya, beliau lahir ya setelah Rasulullah lahir, jadi jarak ya umur antara Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq itu lebih kurang 2 tahun 1 bulan. Nah, berikutnya ini yang sering ya. Kita selalu menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Namun kadang kita lupa ya tentang nama asli beliau ya. Kadang kita tidak mengetahui, tidak hafal nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Setiap kata Abu, setiap kata Abi atau Ummu atau Ummi di dalam bahasa Arab itu adalah kunyah, panggilan. Sama kayak kita. Namanya ayah kita dipanggil, oh ayah Razik, ya, kan? Nah, nama anaknya, oh ayah Zainab. Nah, ya. Begitu juga dengan di negara Arab. Oke, nak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap kata Abu dan Ummu yang kita temukan dalam nama seseorang, khususnya di negara Arab, itu adalah nama panggilan. Kemudian nama asli Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Ya, itulah nama asli beliau. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar ya yang langsung disematkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau, yaitu As-Siddiq, yang membenarkan, yang mempercayai. Kapan sifat ini disematkan oleh Rasul kepada Abu Bakar? Yaitu ketika Rasulullah kembali dari Isra dan Mi'raj ya. Rasulullah menceritakan perjalanan beliau ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit sampai ke Sidratil Muntaha dengan durasi waktu hanya 1/3 malam. Tidak ada yang percaya karena kata mereka, kami saja yang selalu berdagang, yang sudah pernah ke Palestina, Masjidil Aqsa, dari kota Makkah ke Masjidil Aqsa itu memakan durasi waktu sebulan penuh dalam perjalanan. Baliknya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu sebulan juga. Berarti memakan waktu 2 bulan. Mana mungkin engkau Muhammad, kata orang-orang musyrikin. Orang musyrikin tidak pernah mengatakan nabi, tidak pernah mengatakan rasul, karena mereka tidak meyakini kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Mana mungkin dalam 1/3 malam engkau bisa kembali, ya, pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi ke Makkah, ya, dengan durasi waktu yang begitu singkat. Kami saja melakukan perjalanan itu membutuhkan waktu 2 bulan. Namun mereka lupa bahwa Rasulullah itu bukan jalan sendiri, namun diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mempercayai, meyakini, mengimani cerita, kabar yang disampaikan Rasulullah itu. Kemudian berkumpullah orang-orang kafir Quraisy, ya, karena mereka tahu bahwa Abu Bakar telah beriman, maka mereka mendatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, udah tahu cerita belum? Nah, gitulah kalau cerita bahasa kita, ya. Udah tahu cerita belum? Apa itu? Kawanmu itu, sahabatmu itu, si Muhammad, katanya, mengaku-ngakulah dia telah pergi ke Masjidil Aqsa tadi malam. Kemudian pulang lagi lah dia. Sampailah menjelang subuh di sini. Kira-kira percaya gak kau ceritanya itu? Nah, begitulah. Apa kata niat orang kafir Quraisy agar Abu Bakar tidak mempercayai Nabi Muhammad, agar Abu Bakar meragukan ke cerita itu sehingga kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Namun apa jawaban cerdas Abu Bakar pada saat itu? In qala kama qultum la sadaqtu. Kalau seandainya apa yang kamu ceritakan ini persis, ya, sama dengan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sahabatku itu, tanpa kalian tambahi dan kurangi, maka aku membenarkan cerita itu. Maka dari situlah Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq, yang membenarkan. Pada saat semua orang mendustakan Rasul, disitulah Abu Bakar mengimani dan percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk dari as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dari orang dewasa, Abu Bakar As-Siddiq. Dari wanita dewasa, istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Dari anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib itu digelar dengan karramahullahu wajhah. Allah memuliakan diri Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Ternyata Ali bin Abi Thalib tidak pernah sekalipun menundukkan wajahnya di hadapan patung Lazza, Uta, Malata dan sebagainya. Atau tidak pernah sekalipun Ali bin Abi Thalib menyembah patung di masa jahiliyah. Karena Ali bin Abi Thalib hidup dan besar dalam
kerangka dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah Al-Kubra. Oke, anak bapak sekalian, inilah khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun masa kepemimpinan beliau itu cukup singkat, dalam sebuah riwayat dikatakan 2 tahun lebih, ya, sedangkan Umar itu 10 tahun lebih. Walaupun masa kekhalifahan Abu Bakar ini sangat singkat, namun banyak prestasi-prestasi, ya, yang beliau terahkan, ya, untuk agama Islam, menjadi sejarah kita, ya, agar kita termotivasi dari kisah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq ini. Abu Bakar As-Siddiq memberikan contoh yang baik. Ia selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Islam, ya. Mungkin ada sebuah kisah yang masyhur yang sering anak-anak bapak dengar, ya, tentang muazzinnya Rasulullah Bilal bin Rabah yang berkulit hitam. Ketika di awal-awal Islam di Makkah, ia masih seorang budak. Kemudian ketahuan oleh tuannya, majikannya, bahwa ia telah memeluk agama Islam. Maka ia dijemur di terik panas matahari, ditimpakan batu besar ke dadanya. Yang ia ucapkan hanya Ahad, 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 Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Kemudian ditarik dengan unta, diseret dengan kuda, ya. Namun Bilal bin Rabah tetap istiqamah. Melihat penderitaan yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah tadi, maka dengan kedermawanan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ia menebus Bilal bin Rabah agar ia menjadi orang yang merdeka dan bebas dari perbudakan. Ya, banyak, ya, sahabat-sahabat yang awalnya seorang budak telah beriman, dapat siksaan yang begitu perih dan pedih dari majikannya, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah, ya, kiprah Abu Bakar dalam Islam. Oke, capaian-capaian Abu Bakar, ya, ketika beliau menjadi khalifah. Pertama adalah sebenarnya capaian-capaian beliau ini sangat banyak, namun ditakhususkan pada umumnya tidak luput, ya, dari prestasi besar yang 3 berikut ini. Pertama adalah memerangi orang-orang yang keluar dari Islam, ya. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, maka diangkatlah, dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah penerus kepemimpinan dalam Islam. Maka banyaklah orang yang keluar dari agama Islam. Mungkin saat itu mereka masuk Islam karena Rasul, atau mungkin di antara mereka ada yang masuk Islam karena takut. Mungkin pada saat itu iman dan akidah serta keyakinan mereka itu sangat minim, sehingga Rasulullah wafat maka mereka juga murtad. Ya. Melihat fenomena ini, ya, maka Abu Bakar As-Siddiq beristihad, ya, berkumpul dengan para sahabat-sahabat lainnya, maka dapatlah kesimpulan istimbatul ahkam untuk memerangi setiap orang yang keluar dari ajaran agama Islam. Karena dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, ya, siapa yang murtad dari agama maka halal darahnya. Atas landasan itu, atas sumber itu, maka Abu Bakar As-Siddiq dengan para sahabat-sahabat lainnya
memerangi setiap orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Yang kedua, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, ini lagi. Ya. Ketika Rasulullah lahir, ketika Rasulullah masih hidup, tidak ada perbedaan pendapat. Semua seia dan sekata, ya. Ketika sudah cukup haul dan nisabnya, haul itu masa setahun perputaran, ada perputaran harta tadi. Sedangkan nisab itu takarannya 85 gram emas, ya, sudah cukup, sudah dapat. Ya, di masa Rasulullah tidak ada yang enggan, semua membayarkan zakat. Baik zakat harta, baik zakat ternak, baik zakat perkebunan, baik zakat pertanian, semuanya membayar. Begitu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, muncullah pemahaman-pemahaman yang keliru. Kata mereka surat Taubah ayat 104 itu khusus untuk Rasulullah saja. Rasulullah yang berhak untuk mengumpulkan, menarik, mengambil, ya, harta zakat dari para muzakir. Maka begitu Rasulullah wafat, maka gugurlah kewajiban membayar zakat ini. Maka melihat itu, ya, Abu Bakar As-Siddiq berdiskusi, musyawarah dengan para sahabat lainnya, sehingga sampailah kepada kesimpulan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Karena kewajiban membayar zakat itu adalah rukun Islam. Setiap orang harus membayar zakat, ya, diserahkan kepada pemimpin, dan pemimpin nanti akan membagikan kepada mustahak-mustahaknya, atau langsung kepada mustahaknya juga boleh. Apa kata Abu Bakar pada saat itu? Kalau seandainya penduduk Sun'a ini sebuah daerah, ya, tidak mau membayar zakat, maka akan aku perangi mereka semua. Ya, ada orang-orang yang enggan membayar zakat karena kata mereka pembayaran zakat itu hanya kepada Rasul, maka Abu Bakar berserta kaum muslimin lainnya memerangi mereka. Mereka memisahkan antara kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Padahal, ya, puluhan ayat di dalam Al-Quran selalu menggandengkan, selalu mengiringkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Kalau salat itu untuk diri kita, hubungan kita langsung kepada Allah. Sedangkan kalau zakat pada hakikatnya, pada zahirnya adalah untuk menjaga, ya, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, anak Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Allah. Ini nanti lebih bahaya lagi anak Bapak, ya. Ternyata, ya, bukan di masa Abu Bakar. Ya, ternyata, ya, beberapa tahun terakhir ini ada orang-orang, ya, yang mengaku sebagai nabi. Ada mengaku sebagai utusan Jibril dan sebagainya. Sebenarnya tindakan ini sudah sangat terlambat. Di masa Abu Bakar As-Siddiq itu sudah ada yang mengaku sebagai nabi. Tujuannya mungkin untuk mengambil keuntungan pribadi, duniawi pada dirinya sendiri dari orang-orang lain. Melihat fenomena ini, ya, rusaknya akidah ini, maka Abu Bakar As-Siddiq beserta sahabat-sahabat lainnya memerangi orang-orang yang mengaku nabi. Di antara mengaku nabi, ya, kalau kita buka sejarah kisah itu ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab.
namanya pun sudah tidak bagus artinya. Musailam al-Kadzab. Al-Kadzab itu kalau kita buka kamus, kadzab itu artinya pembohong besar, pendusta besar, tidak sesuai ungkapan dengan tindakan, bertolak belakang apa yang keluar dari lisannya dengan apa yang dilakukan oleh tindakan tingkah lakunya dalam sehari-hari. Oke anak bapak ya, itu ada 3 poin ya. Program keumatan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq di masa kekhalifahannya ya, melihat fenomena-fenomena yang muncul di tengah umat di Madinah, maka Abu Bakar As-Siddiq mengambil inisiatif ijtihad yang mungkin juga sebelumnya sudah didiskusikan kepada para ulama-ulama di masanya, kepada sahabat-sahabat di masanya. Maka dengan demikian ya, Bapak harapkan kita dapat ya mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari kisah Abu Bakar As-Siddiq ini. Sebenarnya masih banyak ya kisah-kisah yang berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Namun Bapak rasa kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya Bapak mohon dimaafkan. Jadi 3 poin ini harus kalian ingat ya. Memerangi orang-orang yang keluar dari Islam, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu. Padahal ya ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin, ya penutup para nabi dan rasul. Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul setelah baginda Rasulullah SAW. Jika ada yang mengaku nabi atau rasul, maka anak bapak sekalian di tengah-tengah masyarakat mungkin kalau ada tersyiar orang yang mengaku nabi atau rasul, jangan pernah percayai itu. Kalau ada perkumpulan-perkumpulan yang menyalahi secara akidah, ya pandangan-pandangan mereka sangat menyeleweng dari yang hak, maka sebaiknya anak bapak menghindar ya agar tidak terkontaminasi, agar tidak terpengaruh oleh iklan-iklan serta yang lain-lainnya. Demikian anak bapak, jika ada yang ingin ditanyakan, bapak persilakan dengan segala hormat ya sebelum berakhir Zoom kita ini. Waktu tinggal 2 menit lagi. Ada yang bertanya, Bapak persilahkan dengan segala hormat. Bapak-bapak, ya. Jika ada yang ditanyakan, Bapak persilahkan dengan segala hormat. Nah, Bapak sekalian, ada? Enggak ada. Oke, coba dulu diaktifkan dulu videonya semua. Kak Cut Parum, Bang Ali Paujan, Bang Pata, Anissa, kita mau screenshot Zoom dulu. Ya. Kak Cut Parum, Kak Anissa. Karena absensinya sekarang ya ada yang bentuk online, ada yang bentuk offline. Kak Anissa, Kak Cut Parum, halo. Coba dikondisikan duduknya yang rapi. Nampak wajah semua? Kak Humairo, Kak Cut Parum, mana orang ini? Bang Patah, Kak Anissa, Anissa Magfiro, halo. Oke, Kak Anissa. Udah?
Hitungan 3 semua nampak wajahnya. Biar waktu itu udah mau habis. Cepat-cepat. Nah, Bang Patah, Bang Ali Paujan ini. Kak Anissa, nggak ada. Oke. Hitungan 3. Smile ya. 1, 2, 3. Trik. Oke. Anak Bapak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Siap-siap untuk sholat zuhur. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.